Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan saya Pradipta Arif Alamin. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Di sini saya akan membahas mengenai refleksi keseluruhan materi modul 1.1 dan membuat sebuah koneksi antar materi yang sudah saya pelajari. Dalam menyampaikan refleksi ini, saya mengikuti pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Murid itu adalah seorang yang berkomitmen untuk mendapatkan pengajaran agar bisa menjadi manusia yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, berpengalaman, dan berkepribadian. Serta itu juga murid mempunyai akhlak yang mulia serta mandiri. Komitmen yang dibangun oleh seorang murid itu atas dasar percaya kepada seorang guru dan pengalaman hidup yang dianggap mampu untuk dijadikan pedoman atau pegangan dalam mencapai kebahagiaan. Adapun pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang pertama yaitu suasana kelas pembelajaran itu masih terpusat kepada guru. Yang kedua, ruang kelas itu kurang menyenangkan dan kurang aktif. Yang ketiga, masih berorientasi pada nilai akademis. Yang keempat, pembelajaran hanya terjadi di ruang kelas saja atau di sekolah saja. Yang kelima, tidak terciptanya pembelajaran yang sesuai kultur budaya daerah. Dan yang terakhir, ini tidak tertanam nilai-nilai budi pekerti dalam pembelajaran. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Melalui tahapan memulai dari diri sendiri, eksplorasi konsep, kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman modul 1.1, saya menyadari kekeliruan saya tentang murid, serta cara pandang saya terhadap pendidikan dan pembelajaran menjadi berubah. Saya berkeyakinan bahwa bakat dan minat anak itu tidak sama. Jadi saya tidak boleh sebagai seorang guru itu memaksakan kehendak dan menuntut agar anak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kita dapat menuntun agar anak itu bisa menjadi atau bisa mendapatkan minat dan bakat sesuai kemampuannya masing-masing. Terus yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya. Saya akan membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid, tidak lagi terpusat kepada guru. Saya akan menciptakan lingkungan belajar yang membuat mereka bahagia dan betah. Saya akan mempelajari dan mempersiapkan berbagai teknik dan metode mengajar yang dapat meningkatkan minat dan antusiasme mereka dalam belajar. Langkah yang pertama yaitu saya terapkan adalah membuat kesepakatan kepada murid, sehingga saya akan menampung masukan dan membuat kesepakatan kepada mereka. Yang kedua, saya melakukan identifikasi gaya belajar murid, minat, bakat, serta kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, saya menjadikan mereka subjek pembelajaran berpusat pada anak yang bisa mengeksplor apa yang mereka mau tentang ilmu yang akan dipelajari tanpa paksaan. Yang keempat, saya akan menuntun dan mengarahkan mereka untuk menemukan dan mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada anak agar mengemukakan pendapatnya. Yang keenam, menerapkan sistem Among dalam kegiatan pembelajaran. Tidak lagi menuntut anak, akan tetapi harus menuntun anak. Saya akan merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan, menerapkan merdeka belajar, dan mengaitkan dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang kedelapan, menggunakan metode dan cara yang tepat agar terbangun suasana yang menyenangkan. Yang terakhir, nomor 9, dalam pembelajaran selalu menekankan nilai-nilai budi pekerti luhur sehingga dapat menebalkan laku atau peserta didik. Itu pemikiran tentang refleksi modul 1.1. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.